Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh siswa-siswi MTS Sultan Agung Kalipo yang insyaallah dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, iman, Islam, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berjumpa di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan banyak barokah dan amal ibadah yang kita lakukan kelak diterima di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Siswa-siswa MTS Sultan Agung Kalipo yang dirahmati Allah, kita mendengar sabda dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Allah menyembunyikan ridhonya di antara amalan-amalan yang diperbuat oleh hambanya, dan sesungguhnya Allah juga menyembunyikan murkanya di antara dosa-dosa yang diperbuat oleh hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jadi kita tidak boleh meremehkan 3 hal penting tadi. Yang pertama, amalan-amalan yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Kita terkadang meremehkan amalan-amalan kecil, di mana terkadang amalan itu ketika kita istiqomahkan untuk melakukannya, saya mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Al-Kisah berikut ini. Sahabat Imam Abu Daud, beliau ingin menyeberangi sungai. Ketika beliau sedang menyeberangi sungai Tigris, dalam tengah perjalanan beliau mendengarkan orang bersin di seberang sungai tadi sebelum dia berangkat. Dan setelah Imam Abu Daud mendengar orang yang bersin tadi menjawab, yarhamukallah. Lalu Imam Abu Daud meminta kepada pendayung perahu itu untuk kembali menepi ke suara orang yang bersin tadi. Harapannya dengan Imam Abu Daud menjawab dengan yahdikumullah, maka doa itu yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, keesokan harinya, semua orang yang ada dalam perahu tersebut bermimpi bahwa Imam Abu Daud telah membeli taman surga dengan 1 dirham. Subhanallah. Maka kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan kecil, di mana amalan itu mampu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anak-anakku, kita tidak boleh meremehkan dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan masalah besar atau kecilnya dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Fuail bin Iyad, karena saking besarnya, karena betapa besarnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita durhakai, maka jangan sampai kita meremehkan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala barangkali memberikan dosa besar kepada umatnya, namun dosa itu membuat umatnya takut lalu bertobat dan berhenti melakukan dosa itu sendiri. Itu lebih baik, jauh lebih baik daripada seorang yang melakukan dosa kecil namun meremehkan dosa itu malah terkadang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, maka kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa yang kita perbuat. Segeralah kita bertobat, berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, janganlah meremehkan sesama manusia, karena bisa jadi kekasih-kekasih Allah adalah atqiyaul akhfiyah, orang-orang takwa yang tersembunyi.
Maka Allah menyatakan kita tidak boleh mengukur kemuliaan seseorang dengan harta, kedudukan, paras, nasab atau keturunan, tetapi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa. Sayangnya takwa itu tidak ditampakkan di dalam wajah kita, maka kita tidak tahu mana orang yang bertakwa, mana orang yang tidak bertakwa. Apakah mereka lebih bertakwa daripada kita atau tidak? Maka kita tidak boleh menjustis orang-orang yang menurut kita kurang takwa, tidak lebih takwa daripada kita. Kesimpulan dari Imam Nawawi, teruslah bertakwa dan tawaduklah. Jangan memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, karena bisa jadi orang yang kita pandang merendahkan itu adalah kekasih Allah yang lebih bertakwa. Maka anak-anakku, 3 hal yang tidak boleh kita remehkan. Yang pertama adalah amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa-dosa yang mampu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah meremehkan sesama umat manusia. Perhatikan 3 dari hal tadi. Mari kita berusaha untuk tidak meremehkan. Baik, sekian dari Pak Masrur. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.